Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Nah saudara, saya juga punya resume begitu ya. Saya punya CV, tetapi seringkali saya bingung saudara-saudara. Apa yang harus saya tulis di dalam CV saya? Karena dia bilang katanya, pendeta harus rendah hati loh, nggak boleh bangga-banggain keberhasilannya dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kalian bukan rohaniwan, bukan pengerja gereja, kita mudah untuk tulis achievement kita bukan? Di dalam resume kita, kebanggaan kita. Betul nggak? Oke? Bukankah itu isinya resume? Ya nggak? Kalau misalnya kegagalan, pasti nggak akan ada di dalam resume. Setuju? Setuju ya? Karena kita nggak tulis kegagalan kita, karena ini adalah list daripada keberhasilan kita, saudara-saudara. Atau nggak usah juga dengan resume. Nggak usah juga dengan CV, mungkin, saudara-saudara. Tetapi mungkin kalau misalnya saudara nanti kerja di satu perusahaan dan punya kartu nama, nggak tahu sekarang masih ada ya kartu nama tentunya ya, masih dibuat business card, saudara-saudara, apa yang akan saudara tulis di situ? Gelar saudara? Keberhasilan saudara? Atau mungkin saudara-saudara kalau misalnya lebih dekat lagi, kalau misalnya, aduh business card itu masih jauh kok, ya masih lama. Tetapi sekarang begini, saya tanya, di bio Instagram saudara, apa yang saudara tulis? Who are you? Who are you? Apa yang akan kamu tulis di sana? Gelar apa yang akan kamu masukkan di sana? Pencapaian apa yang kamu masukkan di sana? Yang paling ironis, saudara-saudara, setiap kali saya lihat obituari di Indonesia, saudara-saudara, obituari tahu ya, berita duka di Indonesia, saya selalu berpikir, buat apa sih sebetulnya sih dimasukin gelar, dimasukin semuanya, nama lengkap mungkin penting, saudara-saudara, tetapi karena ketika seorang bertemu dengan Tuhan, apakah itu penting pada akhirnya? Pencapaian itu penting, saudara-saudara. Nah, kemarin saya dengar dari seorang sahabat yang berkunjung ke Sydney, dia seorang pendeta, dia seorang dosen juga, dan dia punya PhD juga, saudara-saudara. Kalau sekarang di dalam dunia akademik teologi di Indonesia, saudara-saudara, ada banyak doktor yang bisa dibeli. Literally, bisa dibeli, saudara-saudara. Ada banyak yang tulis jurnal yang tidak asli sebetulnya, ditulis oleh yang bersangkutan, jadi yang bersangkutan mungkin bayar orang lain untuk menulis, sehingga dia mendapatkan namanya, saudara-saudara. Sekarang ini banyak sekali gelar profesor yang dibeli, boleh dikatakan. Yang dibeli, atau mungkin yang membayar orang lain. Jadi, kalau misalnya saudara lihat, mungkin khotbah, ada pengkhotbah di satu gereja gitu ya, dengan gelar pendeta doktor, saudara-saudara, saudara mesti tahu dulu doktornya dari mana, begitu. Atau mungkin juga ada profesor, pendeta, dan lain sebagainya, saudara harus tahu. Karena apa? Belum tentu itu adalah achievement sendiri ternyata. Belum lagi, saudara-saudara, banyak plagiat yang terjadi di kalangan akademisi, dan juga di kalangan rohaniwan, sayangnya. Dan ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena pada akhirnya saya bingung nanti kalau misalnya kita semua nanti akan bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, saudara-saudara, apa yang kita bisa banggakan kepada Dia? Apa yang bisa kita tampilkan kepada Dia, saudara-saudara? Apa yang bisa kita katakan, Tuhan, ini loh yang aku kerjakan. Pertanyaannya ialah, boleh nggak sih orang Kristen itu berbangga di dalam hidupnya? Boleh nggak, saudara-saudara? Boleh, tentunya. Tetapi bangga dalam apa? Pertanyaannya. Apa yang bisa kita banggakan? Bagaimana caranya kita bangga sebagai pengikut Kristus? Nah, Paulus dari pasal yang pertama kitab Roma ini, saudara-saudara, menceritakan bagaimana dunia ini atau manusia ini adalah manusia yang berdosa. Dunia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Ayatnya yang terkenal dari Roma pasal yang ketiga. Dan Allah datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus oleh iman, kata Rasul Paulus. Itu bukan hasil usaha diri kita sendiri atau kerja keras kita. Itu adalah semata-mata adalah pemberian daripada Allah. Kita belajar, saudara-saudara, minggu lalu. Dan inilah adalah berita Injil, saudara-saudara.
Lalu kalau misalnya semuanya adalah pemberian Allah, apakah ada yang kita bisa banggakan? Apakah layak untuk kita berbangga? Ternyata ada, saudara-saudara. Rasul Paulus di dalam 11 pasal yang pertama, di dalam Roma pasal yang kelima, kita akan fokus di sana, saudara boleh lihat Alkitab saudara, ada 3 kali di mana dia bermegah, kalau saudara lihat di sini. Kalau saudara baca Alkitab hanya dalam 10-11 ayat dan saudara lihat ada beberapa kata yang diulang-ulang terus-menerus, itu berarti penting sekali kata-kata itu, saudara-saudara. Perhatikan, di ayatnya yang kedua, kita berbangga dalam pengharapan akan menerima kemuliaan ini. Ayat 3, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ayat 11, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini saudara-saudara ternyata berbeda jauh dengan apa yang orang Yahudi, ingat ya pada waktu itu ya, di jemaat di Roma, saudara-saudara, ada orang-orang yang Yahudi, berlatar belakang Yahudi, ada orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Orang Yahudi yang berlatar belakang Yahudi itu memandang rendah orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Kenapa mereka memandang rendah? Perhatikan di pasal yang kedua. Kita pernah membahas mengenai hal ini beberapa minggu yang lalu. Dikatakan di sini, di ayat 23 terutama, engkau bermegah atas hukum Taurat. Siapa engkau di sini? Ini adalah orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Karena apa? Karena mereka adalah penerima hukum Taurat yang pertama. Mereka bangga karena Allah memilih Abraham dan memilih keturunannya untuk menjadi umat Allah. Mereka menerima hukum Taurat dan mereka bermegah di dalam hukum Taurat. Dan pertanyaannya ialah, kata Rasul Paulus, mengapa, perhatikan ayat 23, engkau sendiri menghina Allah dan melanggar hukum Taurat itu. Jadi mereka punya akses kepada kebenaran, mereka punya akses kepada hukum Taurat, hukum Allah, tetapi mereka sendiri juga yang melanggar hukum Taurat itu. Jadi, apakah ada yang dapat dimegahkan, kata Rasul Paulus, oleh mereka? Apakah ada juga yang dapat dimegahkan kepada kita atau dari kita, karena kita semata-mata adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Pernah nggak saudara-saudara pikir mengenai hal itu? Apa yang aku dapat megahkan? Sebetulnya saudara-saudara kalau misalnya kita mau jujur, tidak ada satupun yang kita bisa megahkan. Karena apa? Karena kita menerima semuanya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus atau oleh Yesus Kristus, saudara-saudara. Tetapi kata Rasul Paulus, apa? Di pasal 3 ayat 27, perhatikan. Tidak ada dasarnya untuk bermegah, dia katakan, tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi ada sesuatu yang bisa kita megahkan, dan itu adalah hanya semata-mata berdasarkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus lain dengan orang-orang keturunan Yahudi yang ada di dalam jemaat di Roma, dia bermegah dalam hal yang berbeda. Mereka bermegah di dalam hukum Taurat, bahwa mereka adalah penerima hukum Taurat, tetapi Rasul Paulus bermegah di dalam hal yang lain. Nah, di dalam pasal 5, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, kita akan lihat ada 6 hal di mana Rasul Paulus bermegah. Yang pertama, dia bermegah di dalam damai Allah. Perhatikan ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Rasul Paulus di sini bermegah dalam damai sejahtera Allah? Kenapa saudara-saudara? Karena dia tahu bahwa dosanya telah dihapus, telah diampuni. Dan Paulus dan kita semua tahu juga bahwa kita yang dahulu adalah musuh Allah, saudara-saudara, itu pada akhirnya kini menjadi sahabat Allah. Dan itu semua terjadi hanya oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita dapat diterima oleh Allah dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan bukan hanya kita dapat diterima oleh Allah, kata Rasul Paulus, tetapi hal ini memberikan damai kepada dia. Kenapa memberikan damai, saudara-saudara? Bahwa apa? Bahwa dosanya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, itu semua sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya karena iman percaya dia kepada Yesus Sang Anak Allah. Sehingga tidak ada lagi keraguan. Kalau kita tanya Rasul Paulus, adakah keraguan? Nggak ada.
Adakah ketakutan kalau misalnya dosa yang dulu itu mungkin, atau dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan, itu pada akhirnya tidak diampuni oleh Tuhan? Gak ada, saudara-saudara. Gak ada nih keraguan untuk katakan bahwa, aduh, saya lupa minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang saya lakukan kemarin. Wah, gimana caranya nih saya datang hari Minggu ini nih kepada Tuhan, saudara-saudara? Tidak ada. Karena dia yakin bahwa semuanya telah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Seperti yang kita lihat minggu lalu, saudara-saudara, di pasal yang keempat. Ketika Paulus bicara mengenai kehidupan Daud, ingat nggak? Di pasal 4 ayat 7, ada di layar. Dia katakan di sini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Kalau kita melakukan salah kepada orang lain, yang seringkali mungkin kita lukai orang lain dengan berkata-kata atau dengan berbuat, ya. Seringkali orang itu, walaupun kita sudah minta maaf, seringkali dia ungkit masalah tersebut. Betul nggak? Pernah nggak, saudara-saudara, terjadi di dalam kehidupan saudara seperti itu? Saudara udah minta ampun nih, udah say sorry gitu loh. Tetapi ternyata diungkit lagi permasalahannya oleh yang bersangkutan, saudara-saudara. Padahal kita udah minta maaf kepada orang itu. Diungkit lagi, diangkat lagi. Apalagi ketika konflik muncul lagi, saudara-saudara, keluar lagi gitu loh. Hal-hal yang kita pikir sudah kita minta maaf kepada orang tersebut. Tetapi luar biasa ialah di mata Tuhan, hal itu nggak berlaku. Ketika kita minta ampun kepada dia, kesalahan dosa kita, ketika kita datang kepada dia dengan sincere, minta ampun, dia katakan, itu semuanya sudah selesai. Seperti Daud, kata Rasul Paulus. Tidak diperhitungkan lagi. Nah, kalau kita tahu bahwa itu semua tidak diperhitungkan lagi, sama sekali tidak, saudara-saudara, apa yang menjadi respon saudara? Respon kita ialah kita tentunya berbahagia, tenang, damai, saudara-saudara. Dan itulah yang bisa kita banggakan, kata Rasul Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita banggakan, atau apa yang dia banggakan? Dia bermegah, dikatakan, di dalam kasih karunia. Perhatikan ayat 2, saudara-saudara. Dan oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, dan kita apa? Bermegah, saudara-saudara, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa sih kasih karunia itu? Kita dibenarkan oleh Allah dan kita dapat berdiri megah, kata Rasul Paulus, di dalam kasih karunia. Apa kasih karunia itu, saudara-saudara? Kasih karunia ini atau grace seringkali di dalam bahasa Inggris disebutkan, saudara-saudara, ini adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan masalahnya ialah bukan hanya pemberiannya yang diberikan secara cuma-cuma, masalahnya penerimanya itu adalah orang yang tidak layak untuk menerima apa yang diberikan oleh dia, saudara-saudara. Jadi inilah yang namanya kasih karunia. Pemberian yang gratis, yang cuma-cuma, tetapi penerimanya tidak layak untuk menerima gift tersebut atau kasih tersebut, saudara-saudara. Dan yang luar biasa ialah hanya karena iman, maka kita memperoleh keselamatan kita, saudara-saudara. Nah, Paulus di sini katakan dia bermegah di dalam kasih karunia ini. Dan dia kokoh, bermegah. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah bermegah, saudara-saudara, ketika kita dapat datang kepada Allah, kapan waktu, di mana saja, in any circumstances. Itu luar biasa, saudara-saudara. Saudara, kalau misalnya lagi nunggu bis, saudara sering lihat iklan, toh ya? Betul nggak? Dan salah satu iklan yang paling sering ditampilkan di tempat tunggu bis itu adalah iklan fitness, gym, saudara-saudara. Yang paling terkenal itu adalah namanya Fitness First. Oke? Fitness First. Itu iklannya banyak sekali, saudara-saudara. Apa yang mereka iklankan dari Fitness First? Fitness 24 hours. Wah, luar biasa ya. Saudara mau datang jam 2 pagi, jam 4 pagi, ya, jam 9 malam, jam 9 pagi, itu nggak jadi masalah, saudara-saudara. Karena apa? Karena 24 hours, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya saudara datang jam 2 pagi, apakah ada personal trainer yang akan bantu saudara?
Nggak ada, semuanya peralatan tentunya. Betul nggak? Jadi dengan kata lain sebetulnya itu bukan 24 jam. Saudara bisa datang 24 jam, tetapi saudara nggak akan ada yang bantu, nggak ada yang counsel, nggak ada yang kasih tahu harus gerakan ini atau pakai alat ini dan itu, saudara-saudara. Kita dapat datang kepada Allah setiap waktu. Dan luar biasanya, Allah dapat memberikan kepada kita damai tersebut setiap waktu. Dan kita dapat datang kepada Dia dan minta, memohon kepada Dia setiap waktu. Kita dapat berbicara kepada Allah. Gak perlu ada ritual-ritual tertentu, gak perlu harus jongkok, gak perlu juga harus tutup mata, gak perlu harus sila, gak perlu harus membungkuk, saudara-saudara, sujud, dan lain sebagainya. Gak ada itu di dalam kekristenan. Kita bersyukur dan bermegah. Karena apa? Karena semata-mata kita tahu bahwa Allah itu ada dan Dia mendengarkan doa kita, mendengarkan permohonan kita. Ketika kita nyetir, Allah mendengarkan kita. Ketika kita jalan, Allah mendengarkan kita. Ketika kita ada di dalam keadaan luka yang sangat terdalam, sehingga kita nggak bisa ngomong apa-apa, nggak keluar saudara-saudara kata-katanya kepada Allah. Allah tahu apa yang menjadi isi hati kita, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu khawatir, mau malam, mau pagi, mau sore, mau malam hari ketika saudara nggak bisa doa, begitu ya, karena udah kelelahan bekerja atau belajar, saudara-saudara, atau ketika kita mungkin sudah keluarkan tenaga dengan begitu banyaknya, saudara-saudara, dan berpikir seberapa banyak sih sebetulnya yang Allah akan dengarkan dari saya, saudara, it's still worth it untuk bicara kepada Dia. It's still worth it untuk ada waktu bersama-sama dengan Dia. It's still worth it, saudara-saudara, untuk terus melayani Allah dan berbuat baik bagi Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus bermegah di dalam pengharapan. Masih di dalam ayatnya yang kedua. Dia katakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dari kita, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara. Pengharapan seperti apa yang dimaksudkan di sini sebetulnya? Yang Paulus maksud di sini adalah pengharapan di dalam situasi yang biasanya tidak menguntungkan kita. Di dalam penderitaan kita. Kita seringkali berharap di dalam waktu yang sulit. Jarang ya kita ya berharap di dalam waktu yang baik. Betul nggak? Karena di dalam waktu yang baik, seringkali kita tidak berharap apa-apa karena kita sudah mendapatkan, bukan? Apa yang kita mau. Dan seringkali kita mungkin nggak mencari Allah di dalam keadaan yang baik. Kita biasanya berharap di dalam situasi yang sulit. Dan ini adalah situasi yang umum dalam kehidupan manusia. Kalau kalian dengar pengajaran kalau manusia hidupnya akan happy terus, akan sehat terus, dan akan kaya terus, saudara-saudara, itu adalah ajaran yang sesat. Karena kenyataannya, saudara-saudara, manusia jatuh ke dalam dosa, dan konsekuensi dari dosa ialah penderitaan. Penderitaan, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kalian pikir, kalian hidup happy-happy, bahagia, begitu ya, penderitaan ini hanya tinggal tunggu waktu. Hanya tinggal tunggu waktu. Kalau kalian pikir, Tuhan kok nggak konsisten ya dengan apa yang Dia bicarakan. Saya nggak menderita loh, saya happy loh sekarang loh. Itu semuanya tinggal tunggu waktu, saudara-saudara. Dan kalau kita pikir, kita pindah ke Australia untuk escape penderitaan itu, saudara-saudara, kita sooner or later akan berhadapan juga dengan penderitaan. Mungkin skalanya lain begitu ya. Dengan negara-negara misalnya dari Open Doors yang kita sudah doakan bersama-sama. Tetapi semua akan menderita, saudara-saudara, karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita bukan orang-orang yang imun sama sekali dari penderitaan. Kita akan menghadapinya. Lalu bagaimana caranya iman percaya kita kepada Yesus mengubahkan kita untuk menghadapi penderitaan? Itu pertanyaannya, bukan? Nah, dalam penderitaan, hal yang pasti bagi pengikut Kristus ialah bagaimana pengikut Kristus berharap akan kemuliaan Allah. Berharap dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan yang nantinya akan dinyatakan ketika kita akan kembali kepada Allah dan kita nanti akan bertemu dengan Dia. Ketika kita nanti ada di dalam tubuh kebangkitan. Ketika kita nanti dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu,
Paulus di sini berbangga di dalam penderitaan. Aneh ya? Aneh, saudara-saudara. Kalau kita menderita, biasanya kita malu. Betul nggak? Kalau kita sakit, atau kita nggak lulus ujian, dan lain sebagainya, kita biasanya malu. Seringkali kan orang bilang kan, udah jangan disebut-sebut. Begitu loh. Karena apa? Karena kita malu. Ketika orang sakit juga demikian, saudara-saudara. Ketika dapat kanker misalnya. Dikatakan, jangan bicara dengan orang lain. Begitu loh. Ketika diisolasi karena ikut Kristus, malu saudara-saudara. Tetapi orang Kristen boleh berbangga di dalam penderitaan tersebut. Perhatikan, di ayat 3 dan ayat 4, kata Rasul Paulus apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi, Paulus bicara ini semuanya di dalam konteks penderitaan, kesengsaraan kita sebagai manusia. Dan luar biasanya, saudara-saudara, Allah yang kita sembah, itu adalah Allah yang bukan hanya sekedar enak-enak ada di sana. Dia datang ke dalam dunia, saudara-saudara, dan dia hadir dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya ada di sana dan di sana, kalian manusia berdosa ya, rasain loh, menderita loh, begitu. No, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, mengambil rupa seperti kita, saudara-saudara, dan ikut menderita. Itu yang luar biasa. Bahwa Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya, dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia di dalam kemanusiaannya, dia ikut menderita, saudara-saudara. Dan dia menjadi model, contoh bagi kita, bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan itu, saudara-saudara. Ketika Yesus ditolak, ketika Yesus dipecut, ketika Yesus dipaku, disalib, saudara-saudara, ini semuanya adalah contoh bagi kita, bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Jadi luar biasa, saudara-saudara, Rasul Paulus di sini bicara, dia punya pengharapan di dalam penderitaan, dan dia juga bicara bahwa penderitaan ini adalah cara Allah untuk membentuk kita, untuk menempa kita, untuk mengubah kita, dan untuk membuat kita menjadi semakin lebih fit untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi ya, penderitaan ini adalah cara Allah untuk membentuk diri kita, menempa kita, mengubah kita, dan membuat kita lebih fit untuk masuk di dalam kerajaan surga. Penderitaan itu akan menghasilkan apa, kata Rasul Paulus? Perhatikan ayat 3. Apa? Ketekunan. Betul nggak? Terus tekun menghasilkan apa? Tahan uji, saudara-saudara. Ayat 4. Dan ini adalah sebuah proses. Proses menjadi persiapan kita menuju kekekalan. Jadi, jangan komplain. Kalau misalnya menghadapi atau mengalami penderitaan. Karena ini adalah bagian daripada proses kita untuk menuju kekekalan. Kalau kita melihat orang lain melalui penderitaan, kita harus mendorong mereka. Kita harus menolong mereka di dalam hal ini. Untuk membantu mereka, apalagi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, untuk melihat bahwa ada perspektif yang jauh lebih panjang, jauh lebih jauh, saudara-saudara, dari saat ini. Kalau misalnya sekarang ini memang nggak enak, tetapi ada perspektif jangka panjang, saudara-saudara, yang akan membuat kita menyadari bahwa, iya betul, Allah sedang membentuk saya menuju kekekalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, apa yang dimegahkan oleh Rasul Paulus? Dia bermegah di dalam kasih Allah. Perhatikan ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Paulus ini adalah seorang yang sangat realistis, saudara-saudara. Dia bukan mengajar kita hanya sekedar memikirkan jangka panjang, tetapi dia mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang juga hadir pada saat ini juga. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan, sehingga kita memiliki pengharapan menghadapi penderitaan tersebut. Dia ingatkan, saudara-saudara, bahwa kasih Allah telah dicurahkan kepada kita sekarang. Di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah bentuk kehadiran Allah yang sangat nyata sekali di dalam kehidupan kita. Jangan pernah bilang bahwa
Allah meninggalkan saya. Ketika saudara adalah seorang yang percaya, saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mengaku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah bilang kalau misalnya Allah sedang jauh dari saya. No. Yang benar itu adalah kamu sedang jauh dari Allah. Tetapi Allah nggak pernah berhenti untuk hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rohnya, saudara-saudara. Roh Kudus itu adalah bentuk kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk yang nyata di dalam kasih Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Dan ini sangat menguatkan. Khususnya kepada orang-orang yang menderita. Pernah kan pergi ke rumah duka? Pernah nggak? Pernah kan pergi ke rumah duka? Apa yang menguatkan orang yang sedang berduka? Coba saudara pikir. Ketika saudara datang ke rumah duka. Angpaunya kan? Uang dukanya, oke? Mau uang dukanya 5 miliar, mau uang dukanya 10 miliar, saudara-saudara, itu nggak akan mengubah orang yang sudah mati menjadi hidup. Nggak mungkin, saudara-saudara. Nggak ada yang bisa membuat orang mati menjadi hidup. Yang menguatkan itu adalah kehadiran kita di tengah-tengah orang yang sedang berduka, bukan? Benar nggak? Tanpa kita banyak bicara pun, tanpa kita keluarkan uang pun, ketika kita datang, dan kita ada di sana bersama-sama dengan dia, itu adalah bentuk penghiburan yang sangat luar biasa. Roh Kudus itu adalah bentuk daripada kasih Allah bagi manusia berdosa. Khususnya kita yang sedang menghadapi penderitaan, saudara-saudara. Kasih yang sangat real dan luar biasa. Roh Kudus berbicara kepada kita yang menderita khususnya dengan cara yang seringkali nggak masuk akal, saudara-saudara. Pernah saudara membaca satu ayat dari Alkitab? Bukan ayat khotbah juga lagi. Mungkin ayat yang terselip aja mungkin di pengakuan dosa, atau ayat persembahan dan lain sebagainya. Tetapi ayat itu ternyata berbicara lebih powerful kepada saudara dibandingkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam khotbah, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu adalah cara Allah untuk berbicara kepada kita. Dan rohnya, saudara-saudara, yang bekerja di dalam kehidupan kita, membuat kita untuk kita melihat bahwa ternyata betul ada pengharapan itu di dalam dia. Yang kelima, Paulus bermegah di dalam salib Kristus. Perhatikan ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, dia katakan, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan salib ini ialah bentuk kasih Allah yang sangat praktis. Ketika dia mendemonstrasikan bagaimana kasihnya kepada kita, saudara-saudara. Dengan dia merelakan anaknya untuk mati di kayu salib bagi kita. Menunjukkannya dia bagi kita, saudara-saudara. Perhatikan ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi inti dari salib itu bukan hanya sekedar Yesus yang menderita. Sering ya kita di dalam hari Jumat Agung kita merefleksikan penderitaan daripada Yesus dan juga kesakitannya dan juga mungkin kelelahannya dan juga mungkin sakit hatinya juga. Seringkali kita nggak touch masalah mental tersebut, tetapi itu pasti ada di dalam Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Saudara-saudara, seringkali kita fokus di dalam hal-hal tersebut bahwa Yesus disiksa secara brutal. Tetapi poin dari salib sebetulnya ialah bagaimana Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa, saudara-saudara. Musuh Allah, dia katakan, ketika kita masih lemah, maksudnya apa? Ketika kita masih berdosa, ketika kita musuh Allah, saudara-saudara, Kristus ternyata sudah mati bagi kita. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, Denny Abdallah, ini dan istrinya Leila, saudara-saudara, pada tahun 2020 kehilangan 3 anaknya sekaligus di daerah Oatlands, nggak jauh dari Paramata. Ketika anak-anak ini pada waktu itu sedang mau beli es krim di summertime, di musim summer, ditabrak pada waktu itu oleh seorang drunk driver, saudara-saudara, yang bernama Samuel Davidson. Dan Samuel Davidson itu pada waktu itu, ketika dicek kadar alkoholnya, saudara-saudara, makanya di sini banyak random blood test itu karena salah satunya ini tentunya,
Dicek kadar alkoholnya itu ternyata 3 kali limit, saudara-saudara. Limit loh. Jadi bukannya bukannya di bawah limit, tetapi limitnya yang maksimum itu 3 kalinya, saudara-saudara. 3 anak Denny pada waktu itu meninggal seketika bersama-sama dengan satu sepupu mereka. Denny itu dulunya adalah seorang kickboxing champion, saudara-saudara. Oke, lihat saudara badannya ya, cukup gede kan ya. Dan itu bisa aja dia langsung datang kepada si Samuel itu dan langsung digebukin gitu sama dia. Oke, mungkin sekali saudara-saudara digebukin sampai mati mungkin. Tapi dia memutuskan setelah beberapa tahun kematian anaknya untuk dia bertemu muka pada waktu itu dengan Samuel dan berbicara dengan dia, saudara-saudara. Tetapi nggak mungkin jadi teman, nggak mungkin jadi sahabat, nggak mungkin jadi CS, saudara-saudara. Tetapi berbicara aja, muka dengan muka, itu udah jauh lebih baik. Betul nggak? Allah di dalam Yesus Kristus datang bagi kita, musuhnya, saudara-saudara, dan luar biasa dia mau merelakan anaknya untuk mati bagi musuhnya, saudara-saudara. Dia melakukan berkali-kali lipat yang lebih dahsyat daripada Denny. Dia mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati, bahkan ketika kita masih memberontak kepada dia, saudara-saudara. Ketika kita mengepalkan tangan kita kepada dia dan katakan, who cares about you, God? Gitu. Atau, I am who I am. I don't really care about you. Tetapi Yesus telah datang ke dalam dunia dan mati bagi kita. Dan itulah salib. Itulah arti daripada salib. Dan kita boleh bermegah, kata Rasul Paulus di dalamnya. Yang keenam, yang terakhir. Dia bermegah karena diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kalau baca pernyataan ini, ada sebuah kepastian dari Rasul Paulus, di sini 2 kali ya. 2 kali di dalam 2 ayat, ada sebuah keyakinan yang pasti, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, bersama-sama dengan Rasul Paulus, kita bukan berharap akan diselamatkan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Pasti diselamatkan. Kita bukan berharap bahwa mudah-mudahan kita akan escape dari murka Allah, tetapi kita pasti tidak akan mengalami murka Allah. Dan luar biasanya, saudara-saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu semuanya adalah karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Semata-mata bukan karena hasil kerja keras kita, semata-mata bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata adalah karena iman. Kepastian diselamatkan dari murka Allah ini diperlukan, saudara-saudara, bagi kita yang percaya. Bukan hanya kalau misalnya kita mau mati nanti. Ya. Tetapi sekarang bahkan. Karena apa? Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita semuanya akan mati. Kalau saudara kerja di dalam perusahaan insurance, saudara akan bicara yang namanya risk factor, bukan? Betul nggak? Oke? Risk factor, seringkali insurance itu memberikan insured atau mau insured suatu bangunan atau suatu perusahaan dan lain sebagainya karena risk factornya mungkin kecil, saudara-saudara. Tetapi risk factor kematian itu adalah risk factor yang sangat sama sekali kita nggak bisa escape. 100% risk factornya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, bahwa kita semua akan mati. Bukan kemungkinan besar kita akan mati. Kita semua akan mati. Lalu apa yang kita siapkan masalahnya ketika kita mati nanti? Apa yang akan membuat kita nyaman? Pasti, tenang, ketika kita datang nanti berhadapan di dalam pengadilan Allah yang telah disiapkan bagi semua orang. Bagi orang-orang yang tidak percaya, saudara-saudara, tentunya tidak ada kepastian. Tidak ada sesuatu yang mereka bisa banggakan yang akan membela mereka. Sama sekali nggak ada di dalam pengadilan Allah, saudara-saudara. Kita menaruh iman percaya kita kepada Yesus, maka Allah akan berbicara on our behalf di dalam pengadilan itu. Luar biasa ya. Sang hakim akan berbicara
on our behalf, orang-orang yang terdakwa, orang-orang yang berdosa, saudara-saudara, dan sang hakim itu hanya akan melihat kekudusan, kelayakan, kepastian, dan juga kebenaran dari Yesus Kristus yang sempurna itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Ini kitab Roma, kalau saudara lihat ya, memberikan kepada kita banyak sekali kepastian. Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa di dalam Yesus itu bukan hanya ada pengharapan, tetapi ada sebuah kepastian, saudara-saudara. Dan semuanya itu adalah apa yang Allah nanti akan lihat di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang di hadapan Dia, dan Allah akan melihat kita, Dia akan membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, bahwa kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus dan mengambil Yesus sebagai shield kita, sebagai pembela kita. Kita yang dulunya musuh, sekarang menjadi teman ketika kita percaya kepada Dia. Kita yang dulunya pemberontak, kita sekarang dapat bermegah di hadapan Allah. Perhatikan ayat 11, ayat terakhir. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Itu semua membuat kita bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kata Rasul Paulus. Kalau kita lihat list di mana Paulus dapat bermegah, dapat bangga, saudara-saudara, apa yang kita banggakan? Pertanyaannya. Ya, saya ingin kita mengambil waktu sejenak di akhir khotbah ini untuk kita bersama-sama merefleksikan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang saya sudah banggakan? Apa sih yang sudah saya megahkan? Apa sih sebetulnya prestasi saya yang seringkali saya bicarakan kepada orang lain? Ataukah saya pernah bermegah, berbangga di dalam salib Kristus, di dalam iman percaya kita kepada Yesus, saudara-saudara. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan dan berdiam diri di hadapan Allah untuk bertanya, untuk minta Allah menyelidiki hati kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan menyadari bahwa seringkali kami berbangga di dalam hal-hal yang tidak seharusnya kami banggakan. Kami berbangga seringkali ya Tuhan, hanya di dalam prestasi kami, network kami, berapa banyaknya mungkin followers kami di Instagram, dan bukan di dalam salib Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk kami boleh berbangga akan apa yang Engkau telah lakukan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, karena di dalam Dia kami boleh bermegah di dalam damai Allah, di dalam kasih karunia, di dalam pengharapan, di dalam kasih Allah, di dalam salib, dan juga berbangga karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah. Terima kasih. Biarlah kiranya ini boleh menjadi pernyataan kami, bukan hanya di ruangan ini, tetapi juga ketika kami nanti kembali ke tempat kos kami, ke rumah kami. Biar kiranya Engkau ya Bapa, yang satu-satunya kami boleh banggakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.